Di marking landasan dan perlampuan ini ada pertanyaan apa yang kita kenal dengan istilah marking runway. Nah, untuk marking landasan pacu itu sendiri atau marking runway itu sendiri merupakan tanda visual landas pacu yang dapat berupa garis ataupun huruf ataupun lambang tertentu. Nah, itu yang dikatakan sebagai dengan landasan pacu. Nah, pertanyaannya, mengapa landasan pacu itu perlu dilengkapi dengan marking dan perlampuan? Nah, tentunya manfaat dari marking itu sendiri adalah informasi dapat didapat dari informasi darat ataupun udara untuk kebutuhan pendaratan. Nah, yang kedua, kebutuhan pilot sebagai alat bantu visual ketika mengadakan approach ke sebuah lapangan terbang. Nah, ini penting ada penandaan dari dasar atau dari darat. Nah, yang ketiga yaitu tanda visual ini sebagai alat bantu menuju apron melewati taxiway. Nah, ini alasan kenapa di runway itu perlu yang namanya pemarkingan ataupun juga perlampuan. Nah, di sini bisa kita lihat pertanyaan kedua, apa yang membedakan marking dan perlampuan, terutama untuk area runway. Nah, kalau kita pilih untuk yang marking itu sendiri berguna sebagai pada saat siang hari, baik itu kondisi take off ataupun landing. Yang penting di saat siang hari ini bisa digunakan apalagi pada saat cuaca cerah. Tapi kalau misalkan pada saat cuaca tidak cerah ataupun kondisinya di kondisi berkabut, baik kabut kebakaran hutan ataupun kabut tebal yang diakibatkan oleh embun ataupun pendaratan atau take off pada saat malam hari, maka peranan perlampuan sangat dibutuhkan. Nah, di sini dijelaskan kalau perlampuan itu bergunanya atau didesain untuk malam hari atau siang hari pada saat cuaca lagi tidak bersahabat. Nah, dalam perlampuan, dalam pemarkingan itu warna yang digunakan itu warna putih untuk landasan, sedangkan yang warna kuning itu untuk area apron dan area taxiway. Nah, pertama kita lihat dulu marking. Nah, tipe marking itu berdasarkan ICAO. Marking itu terdiri dari beberapa tempat yang dipergunakan. Pertama yaitu di area runway. Nah, yang kedua di area taxiway. Lalu ada juga marking untuk area yang dibatasi atau titik-titik yang riskan atau berisiko tinggi. Dan yang terakhir ada marking untuk objek yang tetap seperti bangunan-bangunan yang riskan terhadap tertabrak atau tersenggol oleh area pesawat. Sedangkan untuk marking landasan, nah marking landasan itu ada banyak area yang bakal dipergunakan, banyak marking yang dipergunakan di beberapa area. Pertama yaitu adalah runway side stripe marking, nanti bisa kita lihat penjelasannya. Yang kedua ada designation marking, dan yang ketiga ada threshold marking. Yang keempat runway centerline marking. Yang kelima aiming point marking. Yang keenam touchdown zone marking. Yang ketujuh yaitu ada display threshold marking. Dan yang terakhir ada pre-threshold marking. Nah, nanti ini akan kita urai dari masing-masing area yang akan kita gambarkan dari pemarkaan ini. Pertama kita lihat untuk runway stripe marking. Nah, untuk runway stripe marking ini dia selalu dipergunakan marka yang berwarna putih dan dia berada di sepanjang tepi pada awal sampai dengan akhir runway. Nah, ini untuk stripe marking. Nah, dia terdiri dari beberapa model. Pertama ada yang bergaris solid atau bergaris utuh. Nah, ini terdiri dari serangkaian dengan lebar keseluruhan sama dengan garis solid tunggal. Nah, lalu garis solid tunggal ini pada awal dan akhir runway. Nah, ini area yang dipergunakan untuk garis solid atau garis menerus. Nah, fungsinya tentu sebagai batas tepi dari runway. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, ini bentuk dari posisi dari stripe marking itu. Dia lebih berbentuk mengelilingi sepanjang area runway.
Nah, posisinya pas di bagian sisi-sisi terluar dari runway atau kita kenal dengan runway side stripe marking. Nah, untuk ukurannya sendiri atau dimensinya, yang pertama itu ada yang ukuran 0,9 meter untuk lebarnya, dan yang kedua ada untuk lebarnya itu 0,45 meter. Nah, perbedaan dari kedua ini itu tergantung dari ukuran bandara yang kita gunakan. Semisal dengan lebar marka 0,9 meter ini, berarti runway yang dipergunakan itu besar dari 30 meter. Yang 30 meter itu adalah lebar dari runway-nya ini. Kalau misalkan runway kita itu adalah runway kecil atau kurang dari 30 meter lebarnya, maka untuk stripe markingnya itu lebih kurang, ukuran dimensinya itu 0,45 meter. Nah, berikut ini adalah contoh dari runway stripe marking untuk lebar yang lebih dari 30 meter. Di sini ada 4 alternatif. Yang pertama itu garis warna putih dengan lebar 0,9 meter. Dan alternatif kedua ada juga yang bergaris ganda. Garisnya masih berwarna putih tapi dia lebih kecil atau ukuran markanya itu 0,3 meter dan celah yang terbentuk di sini 0,3 meter juga. Nah, jadi ini alternatif yang kedua. Sedangkan yang ketiga, dia memiliki dimensi marka sebesar 0,18 meter, celahnya 0,18 meter, tapi memiliki 3 garis. Nah, yang terakhir, alternatif keempat memiliki 4 garis. Satu garisnya itu memiliki ukuran lebih kurang sekitar 15 cm atau 0,15 meter. Tapi secara keseluruhan totalnya adalah 0,9 meter. Ini yang untuk 4 garis yang kategori dari alternatif runway stripe marking yang ukuran lebar runway-nya itu besar dari 30 meter. Nah, begitu juga dengan runway yang lebarnya kurang dari 30 meter, dia juga memiliki beberapa alternatif. Yang pertama, garis yang besar seperti ini dia ukurannya 0,45 meter. Yang dua marka atau alternatif kedua itu lebarnya 0,15 meter, jaraknya 0,15. Sedangkan yang alternatif ketiga itu ukuran markanya itu ada 0,1 meter. Sedangkan celahnya juga sama 0,1 atau 0,09. Nah, bedanya ini menggunakan satu garis utuh solid, kalau ini menggunakan 2 garis, kalau yang ini menggunakan 3 garis. Lalu yang kedua akan kita lihat mengenai runway designation marking. Nah, ini adalah tanda yang berwarna putih dalam bentuk 2 angka atau 2 kombinasi angka dan 1 huruf. Nah, dan dia tertulis atau di area runway sebagai identitas runway. Nah, fungsi dari designation marking ini adalah sebagai petunjuk runway yang digunakan untuk take off maupun landing. Nah, letaknya ini berada di antara threshold dan runway centerline. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai designation marking tadi. Dia berada di antara awal dari runway dan begitu juga dengan antara dari centerline runway. Nah, ukurannya itu sendiri lebih kurang 9 meter ukuran huruf ini. Dan jarak antara angka dengan centerline itu lebih kurang 12 meter dan angka dengan start dari threshold itu sebesar 12 meter. Nah, ini salah satu bentuknya. Ada juga dengan kondisi yang kedua yang lebih kecil lagi, di mana jaraknya antara angka dengan centerline itu 11,5, ukuran hurufnya lebih besar atau 9,5 meter, sedangkan jarak dari awal sampai dengan angka itu lebih kurang 12 meter. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail untuk masing-masing penggunaan dari designation marking ini, ada 4 bagian di sini. Artinya dari keempatnya ini memiliki ukuran huruf yang hampir dikatakan sama, tapi yang membedakannya adalah di sini ada huruf, ada angka, ada huruf. Nah, dan ada juga hanya sekedar angka saja. Nah, di sini juga dijelaskan jarak dari centerline ke angka, angka dengan huruf,
Nah, dan ini bisa dilihat detailnya nanti setelah materi selesai. Nah, kalau kita perhatikan secara detail, dalam penulisan huruf ini di permukaan runway juga ditentukan ukuran atau dimensi dari masing-masing karakter huruf ataupun angka yang kita gunakan. Nah, nanti ini bisa dilihat di buku sumber. Kenapa hurufnya ini dibikin sebesar ini, apa alasannya dijelaskan di sana. Kalau secara singkat yang jelas kenapa huruf itu dibikin besar, ya karena kita harus terlihat huruf ini dari kondisi jauh. Kedua, dia harus terlihat jelas pada saat cuaca lagi tidak baik. Nah, ini hurufnya juga ditentukan berapa lebar, berapa ketinggiannya. Dan kalau dilihat dari permukaan runway, huruf ini juga memiliki ketebalan dari permukaan aspal. Nah, ada juga di penggunaan angka pada runway itu menentukan arah dari posisi runway. Semisal ini ada angka 27. Nah, ini arah yang menunjukkan arah. Nah, ini runway yang seperti ini atau runway designation marking ini untuk penjelasan mengenai arah dari posisi pesawat, dan begitu juga di posisi jarak berapa dia berada di area runway itu sendiri. Terus yang selanjutnya, yang nomor 3, bisa kita lihat atau kita kenal dengan istilah marking threshold. Nah, marking threshold ini tanda yang berupa garis-garis putih sejajar dengan runway yang terletak di permukaan runway. Fungsinya adalah tanda pemulaan yang digunakan untuk landing. Nah, ditempatkan di ujung runway ini sejauh lebih kurang 6 meter dari tepi ujung runway, panjang yang kecil dari 30 meter dan lebarnya 1,8 meter. Nah, biasanya banyak strip tergantung dengan lebar landasan. Nah, ini biasanya diatur dalam buku ICAO. Nah, dimana di sini dijelaskan ini ada lebar dari landasan dan ini adalah banyak strip yang digunakan. Artinya semakin lebar landasan tersebut maka semakin banyak strip yang digunakan. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk ukuran marka threshold untuk runway itu sendiri. Di sini sudah dibikinkan standarnya, ada mulai dari lebar, banyak strip, banyak celah. Dan begitu juga dengan jarak dari kedua strip. Nah, ini adalah jarak minimalnya dan ini adalah jarak maksimalnya dari kedua strip. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang A ini adalah jarak strip dari awal runway, sedangkan yang B-nya ini adalah panjang dari strip. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih detail. Yang keempat, kita kenal dengan istilah marking sumbu landasan. Nah, marking sumbu landasan itu sendiri biasanya ditempatkan di sepanjang sumbu landasan. Dia berawal dan berakhir pada nomor landasan, dan pada landasan bersilangan runway yang dominan sumbunya menerus, runway yang kurang dominan sumbunya akan diputus. Nah, untuk marking sumbu landasan ini juga merupakan garis putus-putus atau panjang garis sama dengan panjang putusnya. Lalu yang kelima, panjang strip ditambah gapnya itu lebih kurang 50 meter sampai dengan 75 meter. Dan untuk panjang strip yang sama dengan panjang gap atau yang 30 meter, dan dipilih mana yang paling terbesar. Terakhir, di mana lebar strip itu adalah 0,3 meter sampai dengan 0,9 meter tergantung dari kelas landasan atau tergantung dari lebar landasan yang digunakan. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah marking dari landasan, marking dari center line landasan. Nah, dia sangat panjang dan dia memiliki dimensi 0,9 ataupun 0,45 tergantung dari berapa diameter atau berapa dari lebar runway yang kita desain ini. Nah, fungsinya jelas, center line itu adalah penunjuk bagi pesawat yang ingin landing ataupun take off, bahwasanya ini adalah titik tengah yang harus dilewati oleh roda depan dari sebuah pesawat.
Terus yang kelima yang kita lihat yaitu aiming point marking. Nah, aiming point itu adalah tanda dari runway yang terdiri dari dua garis yang seperti warna kuning ini, dan dia berwarna putih kalau di runway. Fungsi aiming point itu sendiri adalah menunjukkan tempat pertama roda pesawat yang diharapkan menyentuh di runway saat dia landing. Nah, artinya yang sepanjang titik B ini adalah area yang dipersiapkan untuk pendaratan yang pertama sekali ban belakang itu menapak pada permukaan aspal. Nah, untuk panjangnya, lebarnya juga diatur di sini. Nah, ini dijelaskan bahwa lokasi dan dimensi bisa dilihat untuk jarak dari threshold itu. Untuk panjang runway yang kurang dari 800 meter, lebih kurang aiming point-nya itu 150 meter. Sedangkan untuk panjang runway yang ukuran 800 sampai dengan 1200, nah jarak dari thresholdnya itu lebih kurang 250 meter. Begitu juga dengan panjang runway yang paling besar 2400 sampai lebih dari 2400, itu jarak dari thresholdnya itu 400 meter. Terus untuk panjang stripnya atau panjang dari marking aiming point itu, kalau untuk ukuran bandara yang berskala besar itu 45 sampai dengan 60 meter. Sedangkan untuk bandara yang kecil itu 30 sampai dengan 45 meter. Terus jarak spasi antar strap bagian dalam, kalau bandara kecil itu 4 sampai dengan 6, sedangkan bandara yang besar itu 16 sampai dengan 22,5 meter. Nah, ini untuk area penapakan ban belakang sebuah pesawat pada saat dia landing. Nah, yang keenam bisa kita lihat marking touchdown zone. Nah, ini adalah tanda di runway yang terdiri dari garis-garis berwarna putih dan berpasangan, baik di kiri ataupun di kanan yang berada di garis tengah runway. Nah, fungsinya sendiri itu menunjukkan panjang runway yang masih tersedia saat melakukan landing dan letaknya simetris pada kiri dan kanan, begitu juga dan garis tengah runway. Nah, sekarang kita lihat touchdown zone ini dipasang pada runway approach presisi. Nah, artinya dia berjejer di kiri dan di kanan, dan dipasang pada runway non presisi atau non instrumen yang lebarnya besar dari 23 meter. Pasang-pasangan ini berbentuk segi 4 di kanan, di kiri sumbu runway, dan lebar marking ini lebih kurang 3 meter untuk kondisi strip tunggal, dan panjang strip tunggal itu sendiri sekitar 22,5 meter. Artinya lebarnya 3 meter dan panjangnya sekitar 22,5 meter. Sedangkan yang untuk ganda dengan panjang 22 meter tapi lebarnya 1,8 meter. Nah, ini lebih kecil lagi, karena ganda dia memiliki 2 buah marka untuk touchdown zone ini. Sedangkan yang tunggal itu lebarnya 3 meter. Sedangkan panjangnya kurang lebih itu sama di 22,5 meter. Nah, terus jarak antar masing-masing touchdown itu lebih kurang 150 meter. Nah, ini bisa dilihat kategorinya untuk kelas panjang runway. Kalau untuk runway yang paling kecil dengan jumlah garis 1, banyak pasangan cuma 1. Sedangkan untuk bandara yang kelas besar itu terdiri dari 6 pasang dan jumlah garisnya itu 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ini dari satu runway. Kurang lebih bentuknya seperti ini touchdown zone itu. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Nah, dan ini yang untuk bandara yang kecil, dan ini adalah untuk bandara yang besar. Nah, di sini dijelaskan untuk panjangnya berapa, lebarnya, begitu juga dengan bandara yang besar dan bandara yang kecil. Nah, tadi dijelaskan untuk jarak antar touchdown itu adalah 150 meter. Artinya dari touchdown yang ini ke dengan touchdown yang di sini itu jaraknya 150. Yang ketujuh ada marking taxiway. Nah, kalau marking taxiway adalah marking sumbu pada area taxiway yang merupakan pedoman bagi sumbu landasan untuk masuk ke area taxiway dengan lebar garis itu lebih kurang 15 cm yang warnanya itu adalah kuning. Jadi di sini terlihat jelas perbedaan antara penggunaan marka di runway dengan yang ada di area
taxiway ataupun di apron. Jadi yang di runway semuanya marka itu berwarna putih, sedangkan yang di area taxiway itu dia berwarna kuning. Sementara dari sisi fungsinya dia memberikan tuntunan kepada pesawat untuk untuk dari runway menuju apron atau sebaliknya. Sedangkan runway holding atau position marking itu tanda garis melintang dari taxiway yang berupa 2 garis solid dan 2 garis terputus-putus, dan itu masih berwarna kuning, dan 2 garis terputus-putus yang berada dekat dengan runway. Nah, fungsinya adalah tanda bagi pesawat untuk berhenti sebelum memperoleh izin untuk bisa memasuki area runway. Nah, warnanya pun juga masih warna kuning. Terus selanjutnya yaitu ada taxiway edge marking. Nah, ini adalah garis yang berwarna kuning yang di tepi taxiway. Fungsinya adalah menunjukkan batas pinggir taxiway. Nah, untuk yang satu ini atau taxiway edge marking ini, apabila dilindas oleh ban pesawat itu akan seperti tanggul kecil-kecil atau seperti marka jalan yang dibikin melintang. Apabila dilewati oleh ban kendaraan itu akan terasa bergoncang. Nah, ini sebagai penanda, selain dari sisi warna, dia juga memberikan efek kejut, artinya getarannya itu menandakan kalau pesawat berada di posisi yang edge marking. Ada juga yang kita kenal dengan taxi shoulder marking. Ini garis yang berwarna kuning dan merupakan bahu taxiway. Nah, marka ini dipasang bila bahu taxiway sudah diperkeras. Artinya ada sekitar 1 sampai dengan 3 meter di luar marking yang ada di taxiway tadi. Nah, ini biasanya diberikan juga shoulder marking untuk efek kejut apabila area atau roda pesawat keluar dari batas yang sudah diberikan. Biasanya terjadi pada area tikungan. Nah, ini biar memberikan efek kepada pilot kalau roda belakang sudah keluar area yang diperkeras tadi. Nah, di sini dijelaskan fungsi dan letak sebagai tanda yang menunjukkan tidak boleh dilalui pesawat udara. Letaknya di sebelah luar taxiway edge. Nah, jadi kalau kayak di sirkuit, kalau di tikungan itu diberikan marka yang berwarna merah putih atau merah hitam. Nah, yang menandakan itu adalah area di luar lintasan. Nah, di taxiway juga ada yang namanya adalah shoulder marking. Terus selanjutnya yaitu intermediate holding position marking. Ini adalah tanda di persimpangan taxiway yang berupa garis terputus-putus warna kuning dengan ukuran tertentu. Nah, artinya di sini menjelaskan kalau pesawat berada di area persimpangan taxiway, karena taxiway itu sendiri sama halnya seperti jalan raya, banyak persimpangan atau percabangan jalan, dan itu perlu diperhatikan oleh si pilot agar tidak saling bertabrakan antara pesawat besar dengan pesawat kecil, karena jarak pandang mereka sangat terbatas dan berbeda. Nah, terakhir kita lihat exit gate line marking. Ini adalah tanda yang berupa garis kuning yang terletak di runway dan menghubungkan dengan taxiway atau center line. Nah, fungsinya adalah untuk menuntun keluar masuknya pesawat yang berada di taxiway atau yang berada dari runway ke taxiway. Nah, ini kalau kita berada di area bandara itu terlihat jelas garis ini yang menuntun roda depan pesawat agar tetap roda belakangnya itu berada di posisi yang sudah diperkeras. Nah, kalau misalkan roda depan pesawat itu tidak berada di posisi exit gate line marking ini, biasanya akan ada ban belakang itu akan keluar dari area taxiway yang sudah diperkeras. Artinya dia akan masuk ke posisi shoulder marking. Nah, jadi tujuan dari exit gate line marking ini adalah untuk menuntun pesawat agar tetap berada di tengah-tengah area yang sudah diperkeras. Nah, ini adalah tabel jarak minimum dari garis tengah runway ke runway holding position marking. Nah, kalau bisa dilihat atau bisa diterjemahkan, jarak minimum garis tengah runway, nah atau center line tadi, ke runway holding position marking. Kalau holding position marking ini artinya posisi pesawat dalam kondisi menyiap untuk bisa take off. Nah, di sini dijelaskan untuk jenis runway-nya. Di sini ada yang non instrument, ada yang non dan precision approach, dan ada yang precision approach CAT.
dan ada yang runway untuk lepas landas, dan panjangnya ini tergantung dari kodenya. Kalau misalkan 1 seperti yang ada di kolom ini, dan yang kedua begitu juga dengan yang paling besar seperti yang nomor 4 ini. Nah, jadi kode number menentukan dari ukuran atau dimensi dari runway yang kita punya, dan juga menentukan karakternya. Kalau misalkan runway untuk lepas landas dengan kode number 4 itu panjangnya lebih kurang 75 meter. Sedangkan runway jenis non instrumen itu lebih kurang kode panjangnya 75 meter juga. Tapi yang khusus untuk yang precision approach cat ini, dia ada bracket 1 dan ada yang 2 and 2, itu panjangnya lebih kurang 90 meter. Nah, sekarang kita bisa lihat yang diceritakan tadi sesuai dengan gambarnya. Ini adalah letak dari holding position marking. Nah, holding position marking itu posisinya ada di area sini. Nah, ini batas yang sudah ditentukan. Pesawat harus berhenti pada saat posisi ini dulu sebelum mendapatkan izin untuk bisa masuk ke area runway, dan ini adalah area taxiway. Dan di sini kalau diperjelas bentuk garisnya itu kurang lebih seperti ini. Ada garis yang berjejer, atau diperjelas lagi kurang lebih seperti ini. Ada kotak-kotak, ada garis double, dan ada garis putus-putus yang seperti kotak-kotak ini. Dengan ukuran kotaknya itu lebih kurang lebarnya 0,15 dengan panjang 0,9 meter. Nah, ini yang menentukan pesawat harus berhenti dulu di posisi ini sebelum dia masuk ke posisi yang exit gate marking ini. Nah, yang dikatakan exit gate tadi itu adalah garis yang seperti ini yang menuntun roda depan pesawat agar dia tepat berada di tengah-tengah centerline runway, dan agar roda belakangnya itu atau gardar belakangnya itu tidak berada di posisi shoulder dari markingnya tadi, atau berada di luar area yang sudah diperkeras. Nah, ini di posisi holding position marking yang dalam kondisi pertigaan yang kondisinya tidak artinya berhadapan langsung. Kalau tadi adalah menyamping, seperti ini adalah menyamping daripada runway. Kalau ini adalah tegak lurus terhadap runway. Nah, ini tegak lurus juga terhadap runway. Yang 1, 2, 3, 4 ini kondisinya sama. Nah, model garisnya itu lebih kurang seperti ini dengan lebar 1,2 meter, dan garisnya itu adalah seperti yang ada di sini. Nah, yang diwarnai itu adalah yang berwarna putih ini. Nah, yang hitam itu adalah kondisi aspal. Terus kalau yang untuk taxiway edge marking tadi, edge marking itu kalau dalam kondisi tegak lurus bentuknya seperti ini terhadap runway. Jadi roda depan itu akan dituntun menggunakan edge marking ini. Sedangkan dalam kondisi serong atau persilangan seperti ini, dia akan dituntun dua arah, ke kiri dan ke kanan. Dan ukurannya pun lebar taxiway itu 7,5 sampai dengan 18 meter tergantung dengan ukuran bandaranya. Dan digunakan biasanya single yellow line dan lebarnya 0,15 meter. Sedangkan untuk lebar taxiway yang besar dari 18 meter itu digunakan double yellow line dan lebar garisnya itu masih sama dengan 0,15 meter. Dan ada celah di tengahnya sebesar 0,15 meter. Nah, ini yang dikatakan sebagai taxiway shoulder marking. Dia lebih kurang berbentuk seperti grip. Ini garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya ini akan selalu ada dan akan selalu diperbaharui karena cenderung diposisikan di area tikungan atau di area yang menyudut. Nah, di sini dijelaskan jarak antar strip itu pada perpendikularnya itu atau transfer stripnya itu 15 meter, lebar stripnya itu 0,9 meter, jarak antar stripnya itu setengah meter. Nah, jarak antar strip pada bagian lurus lebih kurang 30 meter. Artinya, apabila terlindas oleh ban belakang pesawat, itu akan menghasilkan goncangan ke dalam kabin yang tujuannya adalah mengingatkan pilot kalau area belakang sudah berada di luar area yang aman. Nah, ini area taxiway dengan area edge shoulder ini dia sama-sama diperkeras.
Cuman ada kemungkinan kalau menginjak di area ini itu akan membahayakan adalah sayap dari pesawat itu sendiri, karena nanti akan mengganggu tiang-tiang dari perlampuan. Nah, makanya akan diberikan isyarat seperti yang ada di taxiway shoulder marking ini. Nah, terus untuk yang intermediate holding position marking itu kurang lebih kalau di bandara-bandara yang besar yang apronnya sangat luas itu akan ada percabangan di posisi taxiway. Nah, percabangan itu juga akan dibantu menggunakan intermediate holding position ini. Tujuannya adalah jika ada pesawat, katakanlah ini pesawat Boeing 747 yang mau menuju ke arah runway yang lurus seperti ini, di depannya ada runway katakanlah, nanti juga ada pesawat kecil yang masuk dari sini. Nah, dibikin garis ini agar untuk mendapatkan izin dari masing-masing pesawat yang ingin melintas. Nah, jadi batas mereka untuk berhenti itu di sini dan saling melihat satu sama lain. Apabila tidak terlihat karena beda ukuran pesawat, maka izin akan diberikan berdasarkan ATC atau menara kontrol. Nah, jadi batas mereka untuk bisa berhenti itu adalah dibatasi oleh intermediate holding position marking. Nah, ini yang untuk execute line marking dalam kondisi serong, dalam kondisi tegak lurus, dan ini semuanya diukur berapa dimensi standarnya pada saat diserong. Nah, lengkungnya ini berapa dan jarak lurusnya berapa. Begitu juga dengan kondisi yang tegak lurus ini, lengkungnya berapa, yang lurusnya berapa. Di sini dijelaskan untuk panjang P 60 meter untuk runway dengan panjang besar dari 1200. Sedangkan untuk lebar celah antara center line dengan exit gate line 0,9 meter, ini yang di posisi yang ada di A atau yang di dekat runway, sedangkan yang lebar exit gate line 0,15 ini yang berada di area B atau berada di area taxiway. Nah, terus begitu juga dengan gambar yang ada untuk road holding position marking ini. Nah, garisnya itu berbentuk melintang dari taxiway. Dia berupa garis 2 buah solid dan 2 garis putus-putus. Nah, fungsinya sebagai tanda kendaraan atau vehicle service untuk berhenti sebelum memperoleh izin untuk memasuki atau menyeberangi area runway. Letaknya sama dengan ketentuan marka holding position. Nah, kurang lebih ukuran dari masing-masing markanya itu ditentukan seperti yang sudah dilihat di gambar ini. Terus yang selanjutnya adalah marking area yang dibatasi. Nah, marking area yang dibatasi ini biasanya digunakan pada daerah runway atau taxiway yang tidak lagi digunakan pesawat yang berupa tanda silang yang berwarna kuning. Nah, artinya area-area yang sudah diberikan tanda silang dengan marka kuning ini itu area yang tidak boleh dilewati atau diinjak oleh pesawat yang masih aktif. Nah, oleh ICAO biasanya ditempatkan pada bagian yang tidak mampu menahan berat pesawat atau pada area bahunya. Nah, semisal kalau ada perencanaan bandara yang belum selesai secara 100%, itu kan ada area apron atau area taxiway yang masih terputus, dan itu pada saat pengoperasiannya area yang terputus itu diberikan tanda silang. Nanti akan kita lihat seperti apa modelnya. Nah, menurut ICAO biasanya terdapat pada daerah runway yang thresholdnya itu akan dipindah secara permanen. Nah, itu akan diberi tanda silang. Yang kedua yaitu marking untuk objek tetap. Nah, untuk objek tetap seperti menara air, antena, ataupun gedung yang berada pada jalur yang dekat dengan area udara atau flight path, itu bentuknya biasa berupa gambar kotak-kotak yang warna putih oranye. Nah, dan ini selalu berganti-ganti agar bisa atau mudah terlihat dari kondisi kabin pesawat. Nah, ini yang dikatakan sebagai marking area, artinya pesawat tidak boleh melewati atau berada di sekitaran tanda silang ini. Artinya seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya area ini atau di depannya tidak mampu menahan dari bobot pesawat itu sendiri, atau belum ada objek area untuk perkerasan yang bisa dilewati oleh pesawat. Nah, ini untuk area runway, sedangkan ini gambar untuk area taxiway. Nah, yang membedakannya adalah
Kalau di area runway itu ukuran tanda X ini lebih besar, sedangkan di area taxiway tandanya setengah dari ukuran runway. Dan begitu juga dengan bangunan yang berada di sekitaran area taxiway, runway, apron, itu wajib diberikan warna yang kontras, artinya agar terlihat jelas pada saat cuaca cerah, cuaca berkabut pada malam hari, dan dia akan terlihat jelas pada saat terkena atau tersinari oleh cahaya lampu. Dan warnanya itu biasanya diberi warna putih oranye atau putih merah. Yang jelas warnanya adalah kontras. Dan itu juga diatur berapa ukuran yang berwarna kontras. Nah, di sini diperlihatkan atau diperjelas berapa standar dari pewarnaan itu. Untuk putihnya berapa meter, untuk merahnya berapa meter panjangnya. Nah, di tema kedua kita akan bahas mengenai perlampuan untuk pendaratan. Sebetulnya perlampuan ini tidak hanya sekedar pendaratan saja, untuk take off pun juga membutuhkan perlampuan, terutama untuk pada saat malam hari. Nah, sebetulnya ada dua konfigurasi perlampuan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama kita kenal dengan istilah CALVAT atau yang paling dominan digunakan di Eropa. Dan yang kedua adalah sistem Amerika atau sistem A. Ini yang selalu dipergunakan juga di penerbangan sipil ataupun militer di benua Amerika. Nah, persamaan dan perbedaan sistem CALVAT dan sistem Amerika itu, pertama, dia mempunyai panjang sama, yaitu sekitar 3000 feet atau 900 meter dari area threshold ke runway. Artinya ini berada di area yang tidak diperkeras. Kalau boleh dibilang di area ujung landasan pacu atau di ujung runway ataupun di pangkal runway kalau runway-nya memiliki dua arah. Nah, jadi si perlampuan ini dipasang di atas menara, lalu dia berada di depan atau di belakang runway dan memiliki jarak kurang lebih sekitar 900 meter sebelum area runway. Nah, kalau di bandara itu bagian ujung-ujungnya itu biasanya seperti kayak rawa-rawa gitu atau semak-semak seperti itu. Nah, di situ dia diposisikan. Untuk pada sistem CALVAT, dia memiliki 6 banjar lampu dengan lebar per banjarnya itu berbeda-beda. Artinya jarak tiap banjarnya itu lebih kurang 500 feet. Nah, kalau yang sistem Amerika hanya ada satu banjar lampu melintang dan sumbu runway sejauh 1000 feet dari threshold. Nah, sistem CALVAT ini berpedoman pada pendaratan pesawat yang didapat dari lampu-lampu yang berjajar melintang pada landasan, sedangkan yang di sistem Amerika didapat dari lampu yang panjangnya 14 feet yang ditempatkan 100 feet dari threshold dan crossbar, dan dia tunggal dengan jarak 1000 feet dari threshold. Sekarang kita lihat model perbedaannya. Nah, pertama kita lihat dengan sistem CALVAT. Sistem CALVAT ini berada di, katakanlah ini adalah pangkal dari sebuah runway, yang runway-nya itu ini adalah ujungnya. Nah, jadi lampu ini berada berjejer di depan runway itu sendiri. Ini areanya adalah area tanah atau rerumputan saja di sini. Nah, masing-masing lampu itu memiliki jarak yang berbeda-beda. Katakan ini yang baris pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang keenam. Nah, memiliki jarak yang berbeda-beda, 17 inci, 17 kaki, 33 kaki, 43 kaki sampai dengan 100 kaki. Jaraknya itu dibuat tidak sama, dan dari permukaan tanah ketinggian lampu yang berada di sini dengan yang di awal itu juga memiliki ketinggian yang berbeda juga. Nah, total semuanya panjangnya adalah sekitar 3000 kaki. Sedangkan yang sistem Amerika, kalau di sini adalah ujung dari runway-nya, lampu itu dibikin adalah melintang. Nah, lampu itu dibikin melintang. Biasanya di sini lampu ini dia memiliki warna yang merah. Nah, yang berjejer ini warnanya merah, sedangkan yang kotak-kotak memanjang atau searah dengan runway ini berwarna putih. Terus ketemu lagi lampu yang berjejer atau berbanjar berwarna merah, berwarna putih lagi, baru yang terakhir. Nah, di sini dijelaskan lampu yang berwarna ini atau yang di depan garis ini atau di depan aspal itu garis yang lampunya berkesinambungan, warnanya adalah merah, jaraknya 5 kaki. Sedangkan yang kotak-kotak putih-putih di tengah ini
ini adalah lampu putih dengan jarak 5 kaki. Sedangkan yang kotak di sini ini lampu warna putih 8, jaraknya juga 5 kaki. Kalau yang hitam-hitam seperti ini lampunya berwarna merah. Ini perbedaan sistem Amerika dan ini adalah sistem Eropa. Terus kalau untuk perlampuan ini tujuannya yang pertama adalah pedoman bagi pilot untuk berkeputusan melakukan pendaratan atau tidak. Lampu threshold ini dikenal dengan garis perlampuan yang menerus berwarna hijau dan melintang landasan dari tepi ke tepi landasan. Kalau dilihat dari pesawat yang akan landing warnanya hijau tetapi warnanya merah sebagai tanda akhir ujung landasan. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau jika dilihat dari pesawat untuk yang akan mendarat itu warnanya hijau, tapi pada saat paling ujungnya itu warnanya adalah merah. Sedangkan untuk perlampuan di daerah runway atau landasan, ini merupakan alat bantu visual setelah roda pesawat menyentuh permukaan runway. Dia dirancang agar pilot mendapatkan informasi informasi sumbu runway dan jarak yang telah dilewatinya itu sudah berapa ratus meter dari tepi runway. Begitu juga tujuannya adalah untuk mewujudkan berupa lampu pada sumbu runway dan lampu pada tepi runway. Nah, ini bisa nanti kita lihat dari gambar saja seperti ini. Nah, di sini terlihat posisi perlampuan. Yang ini adalah area yang merah, ini adalah area yang hijau. Artinya kalau pesawat turun dari sini, dia mendapatkan sinyal mulai dari runway edge light atau lampu-lampu yang berada di pinggiran runway. Nah, di posisi hijau ini adalah pertama sekali ban pesawat itu mendarat di permukaan runway atau berada di area aiming point lah kalau di markingnya. Nanti pada di ujung runway itu akan terlihat lampu yang berwarna merah berada di garis, yang artinya pesawat tidak boleh sampai pada area ini. Dia harus masuk ke area taxiway sebelum berada di area lampu ini. Nah, ini jika dibalik kondisinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini artinya juga sama dengan yang tadi, ada sistem Amerika dan ada yang sistem Calvert atau sistem Eropa. Cara pemodelan lampunya itu yang berbeda. Kalau ini kotak-kotak menerus, kalau ini titik-titik ada yang berbanjar tapi jaraknya itu jauh, dari satu keduanya itu jauh. Kalau ini dia seperti kotak-kotak tapi menerus, kalau ini titik-titik, itu aja bedanya. Nah, terus kalau kita lihat perlampuan yang ada di area runway ini, perlampuan pada sumbu runway diperuntukkan untuk menerangi daerah gelap di tengah runway dan mengarahkan pilot saat kondisi jarak pandangnya terbatas. Dan dalam mengantisipasi kondisi jarak pandang yang jelek ini, maka dipasang juga lampu touchdown atau lampu yang menembak dari posisi permukaan perkerasan ke arah badan pesawat agar terlihat jelas oleh kabin pilot bahwasanya area ini benar-benar aman untuk dilewati. Ada juga pada daerah threshold yang digeser atau lampu sumbu runway dan touchdown zone dipadamkan dilihat dari arah pendaratan. Nah, ini untuk perlampuan di posisi runway. Sedangkan yang untuk di taxiway ini fungsinya untuk memandu gerakan pesawat di malam hari ataupun siang hari yang kondisi jarak pandangnya kurang baik. Lampu pada taxiway ini berwarna biru dan lampu sumbu taxiway berwarna hijau. Jarak antar lampu ini kalau untuk bandara yang kecil dari 30 meter lebarnya, berarti jarak antar lampu dan tepi taxiway ini lebih kurang 60 meter. Berarti dia jauh berada di bagian pinggir taxiway. Nah, kurang lebih simulasinya seperti ini. Ini adalah area dari runway. Nah, ini area untuk masuk ke taxiway. Nah, jadi lampu yang ada di taxiway itu bagian pinggirnya ini berwarna biru, yang di tengahnya itu adalah berwarna hijau. Jadi yang diikuti oleh pilot itu adalah lampu yang berada di tengah-tengah, dan sebagai pedoman lampu yang biru-biru ini menandakan batas atau area yang terluar dari area taxiway.
Nah, begitu juga untuk yang di daerah taxiway yang bagian yang lurus atau strength taxiway ini juga sama, cuman yang berbeda adalah jarak dari lampu ke lampunya itu jauh. Nah, lebih kurang sekitar 60 meter maksimal, sedangkan yang untuk bagian tengah untuk area strike ini itu lebih kurang 30 meter. Tapi kalau di area taxiway yang dari berdekatan dengan runway itu jarak lampu hijaunya itu lebih kurang 15 meter. Nah, sedangkan yang bagian pinggirnya itu mengikuti, atau ada yang lebih rapat untuk area tikungan, tapi ada juga area yang lebih jarang pada area yang trek lurus seperti ini. Nah, di sini juga terlihat jelas kalau untuk area exit taxiway itu juga ditambah dengan lampu warna merah dan lampu warna kuning untuk menandakan batas untuk perizinan kalau ada persilangan dari runway ke arah taxiway. Nah, begitu juga dengan yang perempatan seperti ini di area taxiway juga dilengkapi dengan lampu yang berwarna merah dan berwarna kuning. Artinya di situ ada yang istilahnya jalur minor dan ada istilahnya jalur mayor. Kalau jalur mayor artinya tempat perlintasan yang lebih padat volume pesawat yang melintasi ketimbang yang jalur minor. Jalur minor itu biasanya untuk jalan yang atau jalan akses yang digunakan oleh pesawat-pesawat kecil untuk lebih cepat. Sedangkan yang jalur mayor adalah jalur utama berada di area taxiway. Ketiga, kita lihat indikator kemiringan pendaratan atau kita kenal dengan lampu fasi. Nah, fasi itu merupakan alat bantu untuk mendapatkan glide atau glide path pada kondisi cuaca relatif baik. Nah, fasi ini diperkenalkan pertama kali di Inggris, kemudian di Amerika, termasuk diterapkan di Indonesia. Nah, konfigurasi fasi itu tergantung pada rentang visual yang diinginkan atau tipe pesawat yang akan dilayani, terus pemakaian landasan untuk pesawat yang berukuran berbadan lebar. Nah, ini untuk tipe dan skema fasi. Semakin besar kode dari skemanya, katakan fasi 16, ini diperuntukkan sebagai pesawat yang berbadan lebar. Semakin kecil angka pengkodean fasinya itu untuk untuk pesawat yang berbadan kecil atau seperti pesawat baling-baling atau propeller. Nah, di sini dijelaskan bar itu adalah grup lampu yang melintang arah landasan, sedangkan yang box itu setiap bar dapat terdiri dari 1, 2 atau 3 unit lampu. Nah, yang selanjutnya kita lihat downwind bar atau bar yang terdekat dengan threshold. Sedangkan ada juga yang upwind bar atau bar yang terjauh dengan threshold. Intinya adalah lampu ini nanti akan membidik pesawat dari area bandara. Ada pesawat yang mau turun, nanti dibidik dari bandara. Dia akan mengarahkan pesawat berdasarkan sorotan lampu tadi. Nah, di sini bisa kita lihat macam-macam dari fasis. Ada 1 fasis, 3 bar fasis, ada T fasis. 3 bar fasis adalah 3 grup lampu yang di kanan kiri runway dan masing-masingnya mempunyai 2 unit lampu yang paling kurang. Nah, pilot melakukan pendaratan dengan pedoman cahaya lampu downwind dan middle wind bar atau middle up wind bar. Terus untuk pendaratan dengan memilih pasangan lampu downwind atau middle wind bar ini, bila di atas slope atau di atas kemiringan, downwind bar ini warnanya putih dan upwind warnanya merah. Nah, bila sangat tinggi semuanya akan berubah menjadi warna putih. Nah, jadi lampu ini akan menyoroti pesawat sampai pesawat itu katakan kalau pesawat mau landing. Nah, berarti pesawat itu akan dituntun dari jarak jauh sampai berada dekat dengan runway itu sendiri. Atau sebaliknya, jika pesawat itu mau take off, dia dituntun berdasarkan pada saat pesawat mulai naik, ngangkat dari permukaan runway. Nanti kemiringan lampu itu yang akan diikuti oleh pilot, seberapa terjal kemiringan yang akan dilakukan pada saat bermanuver. Nah, kemiringan yang benar atau downwind berwarna putih dan middle serta upwind berwarna merah. Jadi lampu ini memiliki 2 cahaya. Kalau sayap pesawat ini menyentuh warna merah, artinya dia berada di batas yang diinginkan, artinya dia kurang tinggi. Tapi kalau dia sudah berada di sinar yang warna putih, artinya pesawat dalam kondisi yang normal. Nah, di sini dijelaskan juga yang ketiga,
Pendaratan dengan memilih pasangan lampu down wing atau middle wing bar. Nah, bila di atas slope atau downwind atau middle wing bar atau up yang berwarna putih, ini kemiringan yang benar, dan downwind dan middle ini berwarna putih serta upwindnya berwarna merah. Jadi ini dibalik, yang putih di tengah, yang merah di atas, yang kuning di bawah. Nah, kalau ini malah kebalikan dari yang di bagian bawah ini. Terus ada kita kenal dengan sistem T-fasis. Nah, kalau tadi itu yang pertama, kalau ini yang keduanya, yang tadi yang kedua, ini yang ketiganya dengan metode T-fasis. Dia terdiri dari 20 unit lampu yang berbentuk simetris terhadap runway, 10 di kiri dan 10 di kanan runway. Ada 7 bar atau 6 pasang lampu yang membentuk 6 bar. 1 bar di tengah dibentuk 4 lampu di kanan dan 4 lampu di kiri. Nah, bila di atas slope, wing bar berwarna putih dan lampu fly down ini 1, 2, 3 akan membentuk huruf T atau terbalik dengan wing bar. Nah, kemiringan yang benar, wing bar ini akan bernampak putih. Jika di bawah slope, tampak wing bar itu akan diterangi oleh lampu fly up 1, 2, 3 yang berwarna putih yang membentuk huruf T. Bila jauh rendah atau berada rendah sekali di bawah slope, maka akan terlihat wing barnya, dan 3 lampu fly up akan memberikan kode warna merah. Jadi penyorotan pesawat dari udara dari darat itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi lampu itu berada di bagian di bagian runway. Jadi fasis ini akan menyoroti posisi pesawat dari area bandara. Nah, jadi semakin jauh si T-fasis ini bisa menyoroti pesawat tergantung dengan ketinggian yang diinginkan atau yang sesuai dischedulekan. Jadi di sini ada kodenya upwind atau wing baris atau 3 bar fasis. Kalau ini yang middle wing bar, dan yang di sini adalah downwind wing bar, dan yang ini adalah posisi thresholdnya atau terakhir dari runway. Dan ini adalah yang tanah, kalau ini yang sudah diperkeras. Nah, itu mengenai dari fasis. Kadang kita lihat ILS atau Instrument Landing System. Ini merupakan alat bantu radio untuk landing pesawat di bawah kondisi cuaca yang kurang baik, atau artinya visibility-nya rendah. Nah, Instrument Landing System ini memberikan informasi ke pilot tentang jalur approach yang tepat dan sudut landingnya tepat. Nah, jadi itu dikenal dengan sistem ILS. Nah, komponen-komponennya apa saja? Yang pertama kita kenal dengan istilah localizer yang dipasang 300 meter dari threshold ke luar runway. Yang kedua, dia memiliki glide pad yang dipasang 300 meter dari threshold ke dalam runway di samping kiri dan kanannya. Lalu ada marker beacon, ini adalah inner marker, middle marker, dan outer marker. Terus dia berfungsi sebagai pemberi informasi kepada pilot seberapa jauh dari titik pendaratan. Nah, jadi ini fungsinya juga penuntun. Kalau di dalam kabin pesawat itu yang pesawat autopilot biasanya dia akan memberikan suara untuk jarak 100 meter sampai dengan 0 meter. Ban belakang menapak ke posisi runway itu akan ada suara yang diberikan dari pesawat. Tapi kalau yang dari bandara itu akan diberikan dalam bentuk perlampuan atau istilah dikenal dengan istilah di sini adalah marker beacon ini. Terus ada peralatan yang di tower untuk mengontrol peralatan dari jauh. Artinya si perlampuan ini nanti juga akan dikontrol dari tower atau tower pengontrol lampunya sendiri, yang apabila dalam kondisi tertentu ada permasalahan nanti bisa dikontrol dari jarak jauh tanpa harus berada di bawah area pendaratan pesawat, yang artinya itu akan membahayakan, yang menyebabkan nanti terlempar oleh angin ataupun kebisingan dari suara jetnya tadi. Nah, kalau secara detail, localizer ini dapat ditempatkan sebelah atau menyebelah runway yang kira-kira 60 meter dari sumbu runway. Antenanya dipasang di perpanjangan sumbu runway dengan tinggi 2 sampai dengan 3,5 meter.
Nah, untuk yang glide pad ini antenanya dipasang di luar samping sumbu runway yang sejauh 120 sampai dengan 180 meter. Sedangkan Einermaker dipasang lebih kurang 60 meter di samping sumbu landasan, dan antena luarnya dipasang di perpanjangan sumbu kira-kira 75 meter dari threshold. Nah, jadi semuanya memiliki antena, dan ini ditaruh jauh di luar area runway, tapi dia berjejer, yang artinya masih aman dari bentang pesawat terbesar, karena di sini dia memiliki ketinggian ada yang sampai dengan 3,5 meter. Begitu juga dengan Outermaker, ini ditempatkan di perpanjangan sumbu runway yang sejauh 7 km dari threshold. Jadi ini paling ujung sekali nih Outermaker ini. Nah, kurang lebih bentuk pemposisian dari ILS tadi itu adalah seperti kotak-kotak yang seperti ini. Ini untuk kotak kontrolnya. Ini Outermaker, dan ini Middlemaker, dan ini Innermaker. Semuanya berada di luar sisi kiri ataupun kanan dari area runway. Begitu juga dengan glide pad ataupun localizer. Nah, dia memiliki jarak yang sudah ditentukan, yang artinya aman dari proses penerbangan pesawat, baik dari bentang pesawat, hempasan angin, ataupun nanti kalau terjadi kerusakan, dia bisa dikontrol dari kondisi yang aman tanpa harus mengalami kebisingan dari pesawat. Dan ini untuk instrumen landing system tadi, dia juga membantu mengarahkan pesawat, memberikan sinyal agar pesawat ini bisa dituntun mengikuti arahan lampu yang sudah disorotkan dari perlampuan yang tadi. Dan ini jarak yang bisa dilihat itu lumayan panjang, mulai dari 7,2 km yang terkena dampak dari lampu, dan ada juga yang sampai dengan 32 km yang menggunakan ILS. Nah, jadi pesawat itu benar-benar dituntun untuk bisa melakukan pendaratan yang baik ataupun pada saat take off. Oke, untuk marking dan perlampuan pada area runway dan taxiway, Bapak kira sudah cukup